benar-benar objektif gitu loh penilaiannya. Jadi nggak ada unsur ABC kayak di SMA mungkin ya, nggak ada begitu. Jadi kemampuanmu ya udah itu yang tertulis di nilaimu. Gitu. Tips biar masuk UI apa ya? Tips buat yang penting Halo Bulan, Hai, halo. jaga image. Enggak loh, nggak jaga image kok. Apa kabar Bulan? Puji Tuhan, baik. Gimana kamu sendiri? Sehat? Puji Tuhan, sehat. Coba kenalkan diri dulu Bulan. Kan kita ditonton sama masyarakat Indonesia nih. Oh, I see. Oke, hai semuanya. Kenalin, aku Wulan. Nama lengkap aku Wulan Sinta Bella Octavia Siregar, tapi aku disapa Wulan. Aku tinggal di Porsea. Aku kuliah di Depok. BTW lagi sibuk apa nih Bulan nih? Sibuknya paling kuliah, karena kan semester 7 juga sekarang. Terus ini sih kuliah praktek. Tadi Aku sibuknya kuliah praktek udah sekarang. sebutin kampus belum tadi kenalnya? Belum Oh, kan? belum. Oke, maaf. Aku kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia, Namanya? di Depok, Universitas Indonesia. Keren. Jurusannya apa Lan? Aku jurusan biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Biologi. Gila. Gimana rasanya jadi anak Jakarta sekarang Bulan? Anak Jaks banget. Anak Depok ya? UI Depok kan? Iya, Depok. Anak Iya, Depok Depok. banget nih. Gimana rasanya jadi anak Gimana Depok? ya? Biasa aja sih sebenarnya, cuman jadi anak Depok itu, kita itu apa ya, mungkin karena udah Depok itu terkenal dengan UI-nya mungkin ya, kampus UI-nya, jadi kita itu ada perasaan bangga tersendiri lah jadi warga sana gitu. Di UI kan banyak dari penjuru Indonesia. Gimana cara seorang Iya. Wulan buat beradaptasi? Apalagi kan ngerantau nih ke kota orang. Gimana cara beradaptasinya tuh dengan membawa kebatakan itu? Wow. Cara beradaptasinya biasa aja sih, seperti kamu juga, teman-teman lain juga yang merantau ke tempat lain. Paling, aku kan dulu waktu SMA ya, aku itu terbilang orang yang cukup pecicilan, suka kemana-mana, ketawa-ketawa, apalah segala macam, suka cengar-cengir juga. Paling adaptasinya aku lebih ke melihat mereka itu gimana ya, cara ngomongnya gimana, cara berpakaiannya gimana gitu. Jadi aku nggak sepenuhnya mengikuti, tapi perlahan kelembutan mereka, terus cara ngomong mereka, bagaimana mereka bertutur kata, bisalah sedikit-sedikit kita ikuti kalau itu baik gitu. Kalau untuk suka dukanya di kuliah di kota orang gimana, Lan? Kalau buat sukanya benar-benar apa ya? Sebenarnya aku pun dari SMA itu aku nggak pengen kuliah sekitaran Sumatera, aku pengen kuliah di Jawa gitu loh. Jadi sukanya itu aku senang gitu, aku bisa belajar mandiri juga di tempat orang lain gitu kan. Pokoknya ada kebanggaan tersendiri dalam jiwa kita, dalam diri kita gitu. Kalau misalnya dukanya paling ketemu orang tua hanya bisa sekali setahun. Aku balik kampung itu hanya Desember. Terus apa ya, suka homesick mungkin gitu. Homesick. Rekomendasi tempat yang enak di Depok dong. Kan anak Depok banget nih. Rekomendasi Anak tempat UI yang tuh enak. kemana aja sih di Depok gitu? Atau di tempat lain yang bisa direkomendasiin?
Sebenarnya Depok itu kecil tahu dan nggak banyak tempat nggak banyak tempat yang bisa dikunjungi juga. Kalau misalnya buat liburan atau traveling gitu nggak terlalu banyak. Tapi kalau misalnya anak-anak Depok itu kalau misalnya udah jenuh paling ke Margo, nge-mall, ke Depok Town Square itu doang. Detos. Kalau misalnya kalau misalnya mau jalan-jalan gitu nggak ada, paling ke Jakarta harus. Kalau untuk biaya hidup sendiri, menurutmu di Depok mahal nggak? Depok kan dekat Jakarta tuh hampir mirip-mirip lah ya mungkin ya. Ya, asrama itu udah Jakarta Selatan ngomong-ngomong. Menurutmu biaya hidupnya mahal nggak? Kalau biaya hidup di sana gimana ya? Cukup sih ya, bisa terbilang di atas rata-rata lah. Karena kan mungkin karena udah termasuk Jabodetabek kali ya, jadi serba mahal juga gitu. Tapi karena berhubung aku tinggal di asrama, jadi di asrama itu menyesuaikan gitu loh untuk budget mahasiswa gitu. Jadi bisa terbilang standar lah. Kalau untuk makanan bisa digolongin mahal nggak? Tergolong mahal nggak makanan di sana? Kalau di asrama atau di Depok nih? Di Depoknya? Di Depok. Kalau di Depok bisa tergolong mahal sih, karena kan rata-rata kita makannya di mall gitu. Ya sih? Kalau untuk kos kira-kira gimana? Ngekos, aku pernah nanya teman-teman sih yang kos di sekitaran UI, itu terbilang mahal, makanya aku juga bertahan di asrama selama 3 tahun. Itu kalau misalnya di bawah 1 juta per bulan itu jarang dan jauh gitu. Kalau sekitaran kampusnya 1 jutaan ke atas lah. Gitu. Mahal ya untuk Depok. Ya. Dibandingkan teman-teman yang lain yang di Jawa. Betul. Kita flashback dulu nih Lan. Kangen gak sih sama SMA? Masa SMA, kangen gak? Duh. Kangen banget sih sebenarnya. Kangen banget apa yang dikangenin? SMA. Apa yang dikangenin? Yang dikangenin itu banyak guru-gurunya, teman-temannya, ceritanya. Semuanya dikangenin. Menurutmu apa sih bedanya masa kuliah sama masa SMA? Menurutku bedanya masa kuliah dengan masa SMA itu kita kalau aku secara pribadi di masa SMA itu aku lebih takut kayak aku harus masuk PTN mana gitu kan, aku harus masuk ini itu gitu. Jadi effortnya itu mungkin aku kebalik kali ya. Jadi effortku di SMA itu lebih besar saat aku udah masuk kampus gitu. Karena kan aku benar-benar pengen kuliah di Jawa, aku pengen kuliah di UI gitu. Jadi effortku untuk bisa masuk UI itu besar. Itulah di waktu SMA gitu kan. Jadi belajar terus gitu. Ya waktu mainnya sedikit lah gitu. Kalau misalnya aku udah masuk nih udah kuliah kan. Masa kuliah itu bisa terbilang lebih ini nggak sih, santai. Kenapa? Karena itu benar-benar kita udah belajar juga mata pelajaran yang kita suka kan, yang kita ambil gitu kan. Nggak kayak SMA lagi, ada banyak mata pelajaran yang harus kita bisa gitu. Nah, lebih santai sedikit dan mungkin ini ya pergaulan juga nggak sih, beda banget. Kalau di SMA kan kita hanya bergaul sesama orang-orang sana gitu. Kalau di kuliah kita bergaulnya sama seluruh daerah yang ada di Indonesia. Gitu. Oke. Tadi kan Ulan bilang kita di SMA di kuliah tuh belajar apa yang kita suka tuh. Emang di SMA pengen kuliah di jurusan itu dengan di kampus itu atau sebenarnya punya cita-cita yang lain sebenarnya? Atau gimana? Wah, flashback banget ya ini. Flashback banget dong. Jadi iya betul. Jadi biologi ini pilihan ketiga aku SBM kan, pilihan ketiga. Nah, dan pertamanya kemarin aku pengen jadi dokter sih sebenarnya. Itu cita-cita aku dari awal. Cuman ya mungkin
Tuhan berkata lain, ya aku masuknya biologi. By the way, masuk UI jalur apa, Wulan? Oh, aku masuk UI jalur SBM, jalur tulis. Ujian saringan masuk bersama. Anak tes banget nih ya. Ya kalau dilihat kalau misalnya dari daerah kita, undangan ke UI susah kan ya. Karena ini juga jarak dan lain hal juga. Jadi ya mau nggak mau harus ikut jalur tes. Ngomong-ngomong soal undangan dan tes nih, ada bedanya nggak sih anak-anak yang masuk jalur undangan sama jalur tes tuh di UI? Sebenarnya kalau dari fasilitas dan pendidikan yang kita dapat itu nggak ada bedanya. Cuman yang aku alamin waktu semester 1-2 yang masuk dia jalur undangan itu dibedain kelasnya sama yang SBM dan jalur lain, SIMAK juga beda gitu. Tapi semester 1-2 doang. Setelah itu semester berikutnya sampai sekarang itu dirombak aja. Jadi semuanya sama. Fasilitas yang didapat dari kampus sama, pendidikan maksudnya pengajaran juga sama, dosen-dosennya juga sama. Setelah udah masuk UI, sama nggak ekspektasimu sebelum masuk UI dan setelah masuk UI? Ekspektasi bisa dibilang sama sih, karena dulu waktu SMA pasti aku mikirnya di UI itu susah gitu kan, kayak pasti harus belajar lebih bla 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 gitu, harus effortnya lebih lagi gitu. Pas ternyata setelah aku di dalam pun benar gitu, nggak mudah. Jadi kalau misalnya mau kita pengen bisa ya kita harus berusaha lebih gitu. Ekspektasinya sama. Tadi kan Wulan masuk jalur tes tuh. Sebelum menghadapi tes itu, persiapan apa aja yang udah kau lakuin buat bisa mendapatkan itu? Persiapannya sama aja sih sama orang-orang di luar sana pada umumnya, anak-anak SMA. Paling aku belajar di sekolah, belajar di tempat les, dan belajar sendiri di rumah. Itu selama di les, aku kan bimbingan nih, aku bimbingan di GO ini enggak ini ya. Enggak sponsor. Aku bimbingan di enggak sponsor. Aku bimbingan di GO dari kelas 2. Kelas 2 sampai tamat. Terus aku belajar di sana. Nah, kalau bimbingan di GO kan itu hanya 2 kali seminggu ya. Jadwal lesnya. Tapi aku Senin sampai Sabtu, aku selalu di GO. Itu ngapain? Aku nyari tutor buat diskusi dan itu apa ya, berkelanjutan gitu. By the way, kenapa memilih UI? Kenapa memilih UI? Karena ada banyak faktor sih kenapa aku memilih UI. Cuman awalnya aku pengen banget masuk kedokteran UI. Itu yang pertama. Maksudnya kayak pengen aja gitu. Nah, aku juga pernah janji sama orang tua kalau misalnya aku bisa jadi anak UI gitu. Udah, jadi aku milih UI. Dapat info UI dari mana sih? Dapat info UI itu sebenarnya dari SMP sih. Dari SMP itu aku udah suka buka profil UI gitu di internet kan. Hanya sekilas melihat, oh UI gini ya gitu. Jadi kalau misalnya kemarin infonya itu aku cari sendiri dan aku juga dapat info dari kakak tingkat, pernah ada. Kalau soal biaya kuliah di UI gimana, Wulan? Oh, biaya kuliah di UI itu gimana ya? Jadi ada kelas-kelasnya nih. Jadi kan aku termasuk pernah lah berpengalaman jadi anak BEM gitu kan. Aku di bagian itu, advokasi dan kesejahteraan mahasiswa. Nah, kalau biaya kuliah di UI itu tergantung kamu anak mana, maksudnya kayak kelompok mana gitu. Kamu paralel kah atau reguler kah gitu. Kalau reguler itu ada kelas-kelasnya lagi, ada 5 kelas. Jadi ada kelas 1, kelas 2, 3, 4, dan 5. Nah, kelas 5 ini kelas yang paling mahal uang sekolahnya. Gitu. Jadi uang sekolah di UI itu menurutku sama sih di berbagai sama dengan beberapa universitas juga. Cuman kalau dia udah termasuk golongan yang paralel, dia udah cukup mahal. Setelah udah proses tes SBM kemarin, abis itu proses apa yang kau laluin? Masuk pengumuman SBM,
Aku Ngapain aja tuh kesini habis daftar itu? ulang. Mm-mm. Aku kesini daftar ulang. Setelah itu aku ngikutin OKKUI namanya, itu nama lain dari MOS, masa orientasi mahasiswa gitu kan. Terus habis itu aku udah ngikutin kegiatan ospek, masuk kuliah. Gimana rasanya jadi anak UI? Gimana rasanya jadi anak UI? Bangga sih, puji Tuhan. Bisa ada kepuasan dari dalam diri kita sendiri. Gitu. Kalau untuk di UI sendiri, suka duka belajar di UI gimana? Berat gak sih? Seberat apa? Kalau berat? Nggak seberat rindu Dilan terhadap nilai kok. Tapi gimana ya, kalau beratnya itu tergantung kitanya sih. Pokoknya jangan nunda-nunda waktu aja. Karena kalau udah nunda waktu itu semua bakal keteteran dan bakal numpuk-numpuk gitu kan, jadinya terlihat susah gitu. Padahal sebenarnya kalau dikerjain sedikit-sedikit itu bisa. Cuman kalau belajarnya itu ya kita harus effort lebih lah. Gak tahu kenapa, aku nggak bilang ya kalau misalnya dapat nilai itu susah, enggak. Itu balik lagi ke kitanya gitu kan. Tapi benar-benar objektif gitu loh penilaiannya. Jadi nggak ada unsur ABC kayak di SMA mungkin ya. Nggak ada begitu. Jadi kemampuanmu ya udah itu yang tertulis di nilaimu. Gitu. By the way, jurusanmu kan tadi biologi ya. Apa bedanya kuliah biologi dan sama yang kita pelajarin di SMA gitu? Apa bedanya? Bedanya, kalau di SMA kan kita hanya belajar belajar umum-umumnya gitu sih, kulit-kulitnya doang. Jadi kalau kita di kuliah itu, aku tuh di kuliah itu belajar lebih dalam lagi. Jadi lebih spesifik juga dan lebih pokoknya lebih jauh lah pelajarannya gitu. Nggak hanya di permukaan aja. Jadi kita udah sampai ke dalam-dalamnya. Kalau untuk prospek kerjanya gimana? Prospek kerja ya. Prospek kerjanya mungkin orang ya dalam tanda kutip orang di luar sana berpikiran kalau anak biologi atau anak MIPA itu hanya sebatas paling jadi guru, kalau nggak jadi guru dosen. Tapi sebenarnya enggak. Kalau prospek kerja itu menurut aku kita sendiri sih yang ciptain. Karena aku lihat banyak kok kakak-kakak tingkat sih yang kerja di rumah sakit, yang kerja di bank malah, walaupun ini ya beda, ini nggak sejalan dengan jurusannya. Kerja di perusahaan makanan, kecantikan, dan lain-lain gitu. Jadi menurutku prospek kerjanya itu luas. Apalagi anak-anak biologi itu dibutuhkan banget kan di satu lab perusahaan. Quality control, quality analysis, dan lain-lain. Ada mata kuliah yang kau gak suka dan kau suka gak sih? Pasti ada sih, semua mahasiswa pasti ada kan. Misalnya. Mata kuliah yang kusuka itu misalnya yang berhubungan dengan mikroorganisme. Karena peminatan aku sekarang juga berhubungan dengan mikroorganisme, aku suka pelajaran mikro. Nah, terus yang nggak aku suka itu pelajaran yang berbau molekuler, karena itu susah dan abstrak gitu loh. Benar-benar teknologi banget gitu. Langsung aja deh, tips biar masuk UI. Tips biar masuk UI. Tips buat belajar. Yang penting berusaha, belajar, latihan, dan serahkan semuanya sama yang di atas. Itulah. Berusaha sambil berdoa juga gitu. Pokoknya jangan berleha-leha, jangan nunda-nunda waktu. Misalnya kan banyak nih, aduh masih kelas 1 SMA gitu kan, nanti aja deh belajarnya, nggak usah sekarang, takutnya lupa juga gitu kan. Jangan begitulah kalau misalnya kita pengen bercita-cita kuliah di salah satu perguruan yang baik juga, yang terbilang bagus, jangan begitu gitu loh. Ya mulai aja gitu, maksudnya kayak grade berapapun kamu sekarang, mulai aja dari sekarang, karena nggak ada kata terlambat juga kan untuk memulai.
pokoknya konsisten aja deh, konsisten dengan waktu, konsisten dengan apapun lah pokoknya. Pokoknya jangan menunda waktu, terus jangan santai juga. Pokoknya apa ya? Aduh, ya pokoknya. Serius lah pokoknya belajar dari sekarang. Itu tips dan triknya, serius. Do your best and God will do the rest. Pesan untuk teman-teman yang pengen masuk UI, gimana pesannya? Pesannya apa ya? Sama aja sih tadi kayak tipsnya. Ya pokoknya belajar baik-baik. Gimana ya, kalau misalnya kita udah jadi anak UI itu, aku nggak bilang kalau kita itu punya kesempatan buat sombong, enggak. Tapi kita itu bisa dibilang beda dari yang lain gitu. Jadi ayolah gitu, kapan lagi gitu loh. Kapan lagi kita hanya kayak mendengar kata UI-nya aja orang-orang udah miss gitu kan. Jadi ya udah, maksudnya kalau misalnya kamu punya cita-cita jadi anak UI, belajar, pergunakan waktu dengan baik, jangan main-main, jangan menunda-nunda waktu, dan tetap berserah kepada Tuhan. Kalau disuruh promosin UI dan jurusan biologi, kamu mau ngomong apa nih, Wulan? Duh, promosi. Udah kayak anak marketing ya. Jadi promosi, gimana ya aku promosinya? Kalau misalnya adik-adik mau belajar tentang diri kita, kan biologi belajar tentang diri kita, tumbuhan, mikroorganisme yang nggak kita lihat. Pokoknya belajar semua sih sebenarnya. Nah, ayolah, nggak apa-apa masuk biologi UI gitu. Terus kalau misalnya mau kuliah di salah satu universitas yang terkemuka juga, pilih UI aja. Kalau sampai nggak masuk UI, kau bakalan pilih kampus mana? Kalau sampai nggak masuk UI, kan UI SBM kan ya aku kemarin. Kalau nggak masuk berarti SBM udah ini kan, SBM udah kelar. Kalau misalnya nggak masuk, paling aku gap year sih, gap year dulu. Oke. Dan nyoba lagi ke UI. Harus UI ya? Ya kalau boleh lah, kalau boleh. Oke, kita bermimpi nih, Lan. 5 tahun ke depan seorang Wulan bakalan jadi apa nih? Tuh. 5 tahun ke depan seorang Wulan akan menjadi apa ya? Mungkin R&D or quality control. Amin. Amin. Oke, Wulan. Udah kelar ngobrolnya. Udah habis pertanyaannya. Udah. Thank you, Wulan, sudah ngobrol-ngobrol. Next time kita ngobrol lagi. Sukses buat karirnya. Amin, sukses juga buatmu.